Memasuki tahun baru, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat mulai mengalami kenaikan. Harga telur bahkan mencapai Rp32.500 per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena harga dari peternak mengalami kenaikan ditambah rusaknya harga pasaran dengan adanya bansos non-tunai. Di Kuningan, Jawa Barat, harga sayuran juga ikut naik. Seperti harga cabai rawit meroket hingga tembus Rp120.000 per kilonya. Sedangkan harga tomat dijual Rp15.000, sebelumnya Rp8.000 per kilogramnya. Sementara harga sayuran lainnya juga mengalami kenaikan jelang tahun baru nanti. Kurang sehari jelang pergantian tahun, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan terus merangkak naik. Harga telur, minyak goreng, daging ayam, serta cabai rawit mengalami kenaikan yang signifikan. Pedagang berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga sembako di pasaran agar pembelian sembako oleh konsumen kembali stabil. Dari Bandung dan Kuningan, Jawa Barat, Jakarta dan Makassar, tim TV One mengabarkan. Ketersediaan pangan kita khususnya pada 11 komoditi, bahkan 12, cukup tersedia, bahwa di momen-momen tertentu, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, tentu ada dinamika-dinamika, tapi ketersediaan kita anggap cukup. Ini harga sudah naik, Pak. Ada operasi pasar yang dilakukan oleh tentu yang ke depan itu melakukan operasi pasar adalah Menteri Perdagangan, kami melakukan backup. Tapi stok aman? Stok aman, secara nasional aman. Ya. Kalau kita lihat indeks inflasi, terutama dari volatile food, itu cuma 0,86 year to date di bulan November. Artinya seluruh barang itu harganya normal gitu. Ada beberapa yang memang naik, yaitu minyak goreng, cabai, dan telur. Ya. Yang minyak goreng kita sudah intervensi, kita sudah 11 juta liter akan kita gelontorkan di harga 14.000 untuk supaya tercapai daya beli masyarakat. Pada saat yang bersamaan kami dengan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian akan memberi subsidi untuk minyak goreng dari BPDP, PKS. Sedang dalam proses karena kita lagi menguji coba daripada mekanisme subsidinya. Yang ketiga masalah telur. Kalau kita lihat harga telur dari Januari sampai Desember sekarang ini, harga telur itu sebenarnya masih di bawah harga acuan dari Kementerian Perdagangan di bawah 24.000 rata-ratanya. Sekarang ini naik karena kenapa? Satu, memang jumlahnya waktu lagi akhir tahun ini karena Horeca buka, hotel, restoran dan catering itu buka. Jadi suplainya mengecil gitu kan ya. Dan yang kedua dipakai juga untuk bantuan sosial, bansos. Dan ini adalah yang penting karena ini membantu petani juga gitu. Nah, jadi sekarang ini yang kita sedang kerjakan dan nanti pada bulan Januari akan turun sebagai normal lagi. Nah, ya istilahnya kalau ibu-ibu ini bawa uang 100.000 ke pasar bisa tidak banyak yang dibeli karena untuk harga minyak saja per liternya ini kalau yang curah 20.000, yang kemasan hingga 21.500, cabai rawit 100.000 per kilogram, ini udah ngalahin daging ya. Bahkan juga harga telur yang juga meranjak naik terus menerus pemirsa hingga menembus angka 32 hingga 33.000. Ini pemerintah ini kemana? Apakah diam saja melihat rakyat begitu merana di akhir tahun dapat kado harga bahan pokok ini begitu melonjak drastis? Itu akan saya bahas pemirsa. Ini letak kesalahan di mana sih kok bisa harga 3 pangan tersebut bisa naik? Pengadilan, selamat malam. Ini merupakan sekjen dari Inkopas, merupakan induk Koperasi Pedagang Pasar, betul ya Pak Ngadirannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngadiran, kita juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, mulai dari Pak Oke Nurwan yang merupakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat di sini Mas Arya Bima ini Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Malam Mas Arya. Wakil Komisi 6 DPR. Malam Mas Arya Bima. Ya, mungkin saya ke Kementerian Perdagangan terlebih dahulu. Pak, kalau mungkin kita sekarang bahas spesifik ya Pak ya untuk telur dan juga cabai.
kenapa sih Pak harganya bisa naik drastis? Karena ada pertanyaan nyeleneh dari masyarakat ini. Kok bisa tiba-tiba ya naiknya bisa sampai habis-habisan, sementara para pedagang itu sangat terikat dengan namanya telur. Pedagang kue kering, pedagang kue bolu, warteg dan lain-lain. Bagaimana Pak? Ini tidak lain, kalau saya bicara telur dulu adalah supply and demand. Saya berbicara supply dulu. Pada saat dari mulai Januari dan pada saat penutupan PPKM itu telah terjadi kontraksi di peternak telur. Di peternak telur ini harga jatuh. Saya ingat waktu itu saya juga dikejar-kejar media untuk membahas bagaimana harga ini sampai jatuh telur. Dan akibat jatuhnya harga telur ini banyak peternak kecil yang menghentikan produksinya. Artinya menghentikan produksinya tidak lagi berproduksi telur, ayamnya didagingkan lah istilahnya, bahasa pemerintahan itu terjadi depopulasi. 40% tuh tergerus peternak ayam. Itu dari sisi supply. Nah, sejak mulai beberapa ini dibuka lagi ke PPKM, ini permintaan mulai kembali. Nah, pada awal-awal Desember ini, permintaan ini tambah melonjak karena ada kebutuhan pemerintah untuk menyediakan masyarakat kecil dengan bansos berbentuk natural. Ini tambah melonjak kembali, sementara suplainya terganggu. Inilah terjadi supply and demand yang terjadi sehingga menyebabkan harga telur itu sampai 32.000. Tetapi saya sudah berbicara dengan peternak kemarin di Blitar. Kenapa Blitar? Karena Blitar ini pemasok telur nasional 30% dan juga ke Jabodetabek ini pasokannya besar. Dan ini kita sudah sepakat bahwa dalam 2-3 hari ke depan atau setelah tahun baru lah, itu kembali normal, minimal diawali dengan angka 27.000, itu penurunan berarti antara 5.000 sampai 4.000, dan selanjutnya dalam minggu kedua di Januari itu harganya akan kembali normal karena permintaan yang terkait bansos ini sudah selesai di akhir tahun. Mungkin saya kembali ke Mas Arya Bima. Pasti anggota DPR sudah tahu lah. Ini apa ya? Penyakit tahunan. Setiap akhir tahun, setiap ada hari-hari besar keagamaan, harga ini naik. Kayak sudah ya seperti itu dikondisikan. Ini bagaimana sih, siapa sih yang bermain di sini, ataukah memang pemerintah kurang ajak melihat pola sirkulasi, karena kalau dibilang mengantisipasi kenaikan harga pokok di akhir tahun tapi terjadi juga, bagaimana? Ya, mengenai kenaikan harga kebutuhan bahan pokok khususnya telur, ayam, cabai dan minyak goreng ini memang dari Komisi 6 bersama Pak Oge juga terakhir sebelum kita reses, kita selalu antisipasi dengan rapat secara khusus untuk persiapan biasanya Lebaran dan Tahun Baru. Kenapa kita juga selalu mengadakan acara rapat khusus terkait dengan antisipasi harga kebutuhan bahan pokok yang biasanya naik setiap Lebaran dan Natal Tahun Baru, karena memang di momen-momen itu kebutuhan itu demikian meningkat. Dan satu hal yang agak berbeda dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok untuk tahun ini adalah masa pandemi yang kemarin suplai begitu besar, tapi demand-nya menyusul karena sebagian besar hotel juga tidak mengambil kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan juga masyarakat rumah tangga
karena keterbatasan untuk mengakses berbagai akses konsumsi terkait dengan PSBB, suplai itu menjadi meningkat dan harga kebutuhan bahan pokok memang terjadi jatuh dan akhirnya kos produksi untuk telur, untuk daging, bahkan untuk kebutuhan bahan pokok seperti bawang sudah tidak lagi senilai dengan biaya produksi yang ada. Nah, ini terjadi hal yang agak berbeda untuk tahun ini karena struktur masyarakat pada posisi tingkat pendapatan yang sebagian besar masih recovery untuk stabil kembali. Maka kenaikan ini betul-betul sangat dirasakan dan tentunya saat ini kita tetap antisipasi terus-menerus antara Komisi 6 untuk selalu ikut mengawasi hal yang terkait dengan pemerintah yang sebenarnya sudah membentuk satgas untuk memonitor harga kebutuhan bahan pokok terutama sembako, yang mana satgas itu untuk memastikan ketersediaan pangan dan sembako dan memastikan kelancaran distribusi sembako di setiap daerah, termasuk tentunya daerah-daerah yang saat ini mengalami berbagai bencana. Nah, instrumen Bulog memang beberapa tahun saya ada di Komisi 6 yang hampir 15 tahun, memang tidak ada kemampuan untuk melakukan stabilisasi harga yang seharusnya itu menjadi tugas Bulog. Dan ini bukan hanya faktor Bulognya, tapi karena skup komoditas yang demikian besar. Maka di dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perdagangan, salah satu yang harus diselesaikan secepatnya adalah realisasi adanya Badan Pangan Nasional, di mana dalam Badan Nasional itu regulasi disatukan dalam satu badan dan operasionalnya dalam satu pangan. Saya masih skeptis dan pesimis kalau Badan Pangan ini tidak segera terbentuk, hal-hal yang serupa akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Baik. Ditahan dulu. Mungkin saya ke Pak Ngadiran. Kalau tadi memang alasan yang dikatakan masuk akal dari pemerintah adalah bahwa permintaan yang tinggi untuk subsidi, bahkan juga karena ini mau Nataru. Saya mau cek dulu ini. Pedagang pasar, alur distribusi dari petani di daerah tempat produksi ke pasar tradisional lancar tidak? Kalau tidak lancar ini pasti menyebabkan harga-harga juga naik. Ya, baik. Makasih, selamat malam. Yang terhormat Bapak Dirjen dan Bapak Anggota Dewan, Pak Arya Bimaya. Ya. Makasih. Sebagaimana disampaikan dan kita simak bersama, yang saya dengar betul kata Pak Menteri, ketersediaan barang cukup dan cukup. Faktanya? Ya, faktanya seperti ini. Di mana barangnya kalau cukup? Berarti ini ada simpul yang mungkin kurang lancar, mungkin akan terganggu begini atau tidak. Nah, kemudian baik dari Pak Menteri Pertanian maupun dari Pak Menteri Perdagangan menyampaikan cukup jelas. Ketersediaan barang ada. Kenapa kalau ketersediaan barang ada, rakyat harus membeli dengan harga sangat tinggi, kok dibiarin aja atau ini memang tidak ada yang melakukan, ya maaf, satgas pangannya bagaimana? Nah, jadi dalam hal ini mohon maaf, mestinya tidak boleh terjadi. Artinya begini, pembinaan peternak, pembinaan para petani, katakanlah baik petani cabai, baik peternak ayam, saya ikutin selama ini, memang ini yang melompat adalah telur yang di luar dari kelaziman. Kalau alasannya tadi, itu kan saya juga bisa aja buat alasan lain. Ini mungkin alasan dianggap pas dan cocok, bagi kami tidak. Baik. Oke, ditahan dulu Pak Ngadiran, nanti kita tanya kepada Pak Oke Nurwani dari Kementerian Perdagangan. Kalau dibilang harga nggak akan mungkin naik kalau produknya ada, kalau pangannya ada. Kalau dikatakan pemerintah ada kok, ini distribusinya ada, stoknya ada. Apakah jangan-jangan ada yang nimbun sesaat lagi? Di Apa Kabar Indonesia Malam?